Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga belajar dimanapun kalian berada. Pada video kali ini kita akan belajar materi bersosialisasi via teknologi konstruksi. Kalian tahu teknologi konstruksi itu teknologi yang seperti apa? Yang pertama, kita akan mengenal produk teknologi konstruksi sederhana. Nah, ciri khas teknologi konstruksi itu adalah adanya kegiatan merakit, yaitu menyambungkan satu benda atau lebih menjadi sebuah benda yang lebih baik. Nah, contohnya itu kayu. Kayu yang kita potong-potong, nah itu kita bisa dirakit menjadi kursi untuk kita duduk. Dari kayu dirakit menjadi kursi. Nah, itu merupakan teknologi konstruksi sederhana. B. Jenis dan fungsi teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi merupakan pengembangan dari konsep teknologi rekayasa, yaitu salah satu konsep pembuatan berbagai komoditas yang dikembangkan dengan pemikiran dan penghitungan yang akurat. Yang kedua, konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan, model atau letak suatu benda terapan seperti jembatan, rumah, dan lain sebagainya. Teknologi konstruksi sederhana yang diartikan sebagai suatu kegiatan menyusun atau rancang bangun benda terapan yang bersifat mudah dalam bentuk, pembuatan, dan atau penggunaannya. Nah, itu berikut jenis dan fungsi teknologi konstruksi. Lanjut. Jenis konstruksi sederhana dapat dibedakan menjadi bahan yang digunakan. Yang pertama, konstruksi bahan logam. Nah, bahan logam itu seperti emas, perak, perunggu, tembaga, besi, timah. Penggolongan bentuk logam di pasaran: besi cor, set metal, pelat atau plat, dan besi holo. Teknik mengolah logam menggunakan teknik cetak, teknik grafir, teknik etsa, teknik bobot, dan teknik ukir. 2. Konstruksi bahan kayu. Nah, jenisnya itu menggunakan bahan kayu, penggolongan bentuk kayu di pasaran. Ketiga, teknik pengolahan kayu menggunakan teknik kerja bangku, teknik bobot, dan teknik ukir. Nah, ini merupakan jenis-jenis yang dibedakan ya. Yang C, sambungan dan penguatan konstruksi. Sambungan bahan logam menggunakan 3 teknik: teknik patri, teknik las, dan teknik menganyam. Nah, sambungan dan penguat bahan kayu itu: yang pertama, sambungan kayu ke arah memanjang. Yang kedua, sambungan kayu ke arah melebar. Dan yang ketiga, sambungan kayu ke arah menyudut. Unit yang kedua, merancang produk teknologi konstruksi sederhana. Yang pertama, membuat sketsa produk teknologi konstruksi sederhana. Kegiatan membuat sketsa dapat dimulai setelah kalian memiliki ide dalam bayangan. Mulailah dengan membuat beberapa rencana atau rancangan dari produk konstruksi sederhana yang akan dibuat. Gambarkan ide-ide rancanganmu pada sebuah buku atau lembaran kertas dengan menggunakan pensil, spidol atau ballpoint, dan sebaiknya hindari penggunaan penghapus. Wujudkan ide-ide kamu menjadi gambar sketsa. Ide dapat diperoleh dari proses memecah masalah. Maka carilah masalah yang akan dipecahkan yang ada di sekitar lingkungan rumah, sekolah, atau tempat kerja kamu. Nah, ini cara yang pertama merancang konstruksi sederhana itu kita membuat sketsa dulu. B. Membuat produk teknologi konstruksi sederhana. Berikut prosedur pembuatan produk konstruksi sederhana. Yang pertama, menentukan produk yang akan dibuat. Nah, masalah sebagai awal proses perancangan. Yang kedua, perencanaan bentuk produk yang akan dibuat atau mendesain meliputi gambar, ukuran, dan keterangan sebagai upaya pemecahan masalah. Yang ketiga, perencanaan biaya produksi seperti alat dan bahan apa saja yang harus dibeli,
apa saja yang harus diganti seperti tenaga manusia, listrik, dan lain-lain. Yang keempat, proses pembuatan. Yang kelima, finishing atau penyelesaian akhir. Nah, kegiatan ini dapat berupa pewarnaan, penambahan gambar atau motif yang menarik, atau penghalusan produk agar tampak lebih manis dan aman. Yang keenam, pengemasan. Pengemasan adalah kegiatan untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Nah, itu prosedur pembuatan produk konstruksi sederhana. Produk yang akan kamu buat perlu memperhatikan ciri-ciri produk yang berkualitas. Baik, sebagai berikut. Yang pertama, inovatif, menciptakan yang baru. Yang kedua, kreatif, kemampuan untuk menciptakan hal-hal yang baru. Yang ketiga, unik, beda dari yang lain. Terus, mempunyai ciri khas atau keistimewaan. Yang kelima, estetis, keindahan. Selanjutnya, variatif, beraneka ragam. Dan yang terakhir, teknis, pembuatan kerajinan. Beberapa teknik yang dapat kamu manfaatkan dalam membuat produk konstruksi sederhana. Yang pertama, teknik potong. Teknik dengan cara memotong atau memisahkan bahan menjadi dua bagian atau lebih dalam membentuk benda kerajinan. Yang kedua, teknik sambung. Teknik dengan cara menyatukan, menggabungkan bahan dari dua bagian atau lebih menjadi satu dalam membentuk benda kerajinan. Yang ketiga, teknik konstruksi. Nah, teknik dengan cara mencetak atau menyusun atau membentuk bahan sesuai model atau produk. Peralatan yang digunakan untuk membuat kerajinan. Yang pertama, teknik potong bisa menggunakan cutter, gunting, pisau, gergaji, tiang, tape dispenser. Yang kedua, teknik sambung bisa menggunakan jarum, mesin jahit, pistol lem, staples, palu, alat las, solder, dan obeng. Yang ketiga, teknik konstruksi bisa menggunakan cetakan atau pola. Cara kerja yang dapat kamu pilih. Yang pertama itu bisa menggunakan teknik potong, digunting, disayat, atau dicacah-cacah, dibelah, bisa dipotong, diraut, digergaji, disobek, dan diiris. Kalau menggunakan teknik sambung itu bisa dilem atau direkatkan, di staples, disolder, dipalu, disekrup, dilas, diikat, dijahit, dan dianyam. Yang ketiga, teknik konstruksi. Nah, itu bisa dicetak, dipola, dan disablon. Nah, itu berikut cara kerja yang bisa kamu lakukan ketika membuat bahan konstruksi sederhana. Nah, itu yang bisa kita pelajari pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.